semua, kembali lagi bersama saya Aisyah Miftahul Jannah, mahasiswa PG PAUD di podcast HMJ PG PAUD Unesa. Sudah lama ya tidak menyapa pendengar setiap podcast HMJ PG PAUD ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu berada di dalam lindungannya. Oke, dalam podcast kali ini saya akan sharing mengenai topik yang berhubungan dengan anak dan sering dialami oleh bunda-bunda serta ayah-ayah yang memiliki anak usia dini atau mungkin sering teman-teman lihat juga. Apa sih itu? Yap, tantrum si kecil. Pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan kata tantrum. Sedikit informasi mengenai tantrum. Tantrum biasanya sering muncul pada anak usia dini karena si anak ini tidak bisa mengungkapkan apa yang ia inginkan. Tantrum tak hanya pada anak usia dini saja loh, tetapi juga bisa dialami oleh orang dewasa. Namun kali ini saya akan membahas tantrum pada anak usia dini saja. Semoga apa yang saya sampaikan dan bagikan nanti bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi bekal saat berkeluarga nanti. Seperti yang kita ketahui, tantrum merupakan suatu luapan emosi yang tidak terkontrol pada anak-anak. Karena anak sudah mulai mengenal dunia, lingkungan sekitar, serta rasa keingintahuan yang tinggi, hingga muncullah konflik jika anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhannya atau kemauannya. Maka anak meluapkan segala emosinya yang sudah tidak terkontrol melalui tantrum. Tantrum biasanya dilakukan anak dengan cara menangis, berteriak, menjerit, memukul, menggigit, mencubit, menendang, melempar barang, dan lain sebagainya. Menurut Fahtur Rahman, selaku psikolog dan juga salah satu pengajar di Universitas Gunadarma, tantrum dibagi menjadi 4 jenis, yaitu tantrum mengamuk, tantrum manipulatif, tantrum putus asa, dan yang terakhir adalah tantrum karena stres. Yuk mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tantrum mengamuk. Tantrum mengamuk merupakan tantrum yang paling sering kita temui, yaitu ditandai dengan berteriak, melempar barang, menangis kencang, menyakiti diri atau orang lain. Biasanya tantrum ini terjadi jika anak tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, atau di saat ia merasa ketakutan, terganggu, atau tidak aman. Dari keadaan tersebut, anak akan langsung meraung, menangis, dan berteriak. Yang kedua adalah tantrum manipulatif. Tantrum ini memiliki ciri anak akan bersikap manis, baik, kalem gitu loh. Dengan tujuan si anak akan merajuk kepada orang tuanya agar apa yang ia inginkan dapat terwujud. Anak yang mengalami tantrum ini akan bertingkah atau melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian orang tua yang ada di sekitarnya, seperti kepada ayah, ibu, pengasuh, atau kakaknya. Oleh karena itu, tantrum ini disebut sebagai tantrum manipulatif. Yang ketiga adalah tantrum putus asa. Tantrum ini, anak akan cenderung diam, merenung, merasa tidak semangat, putus asa, dan tidak berani mengatakan apa yang ia mau atau rasakan. Jadi, anak akan terlihat diam dan tidak bersemangat saat melakukan aktivitas. Dan yang terakhir yaitu tantrum karena stres. Ternyata anak bisa loh mengalami stres. Ada banyak faktor yang dapat mengaruhi stres anak. Di antaranya lingkungan sekitar, tidak terwujudnya apa yang ia mau, olokan dari teman, dan lain sebagainya. Jika anak mengalami stres, akibatnya adalah anak akan bersikap berlebihan. Entah itu mengamuk berlebihan atau diam berlebihan, sehingga ia tidak bisa mengatur emosinya. Kalau sudah seperti ini, sebaiknya biarkan anak meluapkan emosinya terlebih dahulu, agar ia tidak semakin merajuk. Biarkan anak melakukan sesuatu yang ia inginkan hingga tenang. Setelah tenang, barulah kita tanya-tanya mengapa ia stres, seperti apa yang ia inginkan, lalu berilah saran apa yang harus ia lakukan. Nah, setelah kita tahu apa itu tantrum, bagaimana ciri-cirinya, apa saja jenis tantrum, mungkin beberapa dari kalian menganggap bahwa tantrum merupakan hal yang buruk dan membawa kesusahan atau sangat merepotkan. Padahal, tantrum dapat mengajarkan kita sebagai orang tua, pengasuh, atau kakak yang memiliki anak kecil mengenali emosi anak dan seperti apa yang anak inginkan atau anak itu maunya apa. Atau bahkan membuat kita berpikir kritis mengapa anak ini marah-marah atau hanya diam saja. Nah, ada beberapa tips dari saya ya untuk meredakan tantrum anak.
Yang pertama adalah saat anak tantrum, sebisa mungkin kita bersikap tenang, tidak ikut marah-marah atau bahkan sampai bermain fisik. Lalu ajaklah anak ke tempat yang sepi atau tidak banyak orang. Biarkan dia meluapkan semua amarahnya hingga cukup tenang. Setelah itu, berikan ia pelukan hangat, kata-kata pujian yang dapat menenangkan anak. Setelah ia tenang, barulah kita tanya apa yang ia inginkan atau apa yang ia rasakan. Dan sebisa mungkin untuk tidak selalu menuruti apa yang mereka inginkan setelah tantrum. Jangan biarkan ia janji-janji palsu. Jika seperti itu, anak akan merasa kecewa dan sedih. Dan saat kita menuruti apa yang ia mau setelah tantrum, anak akan merasa bahwa kalau dia marah-marah, berteriak-teriak, atau memukul, apa yang ia inginkan dapat dikabulkan dan akan mengulang hal seperti itu lagi. Oleh karena itu, jika kita tidak bisa memberikan apa yang anak inginkan, jangan lupa untuk memberikan alasan yang baik mengapa ia tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Cobalah beri opsi yang memungkinkan anak memilih sesuatu yang sudah ada. Jangan pernah melakukan hal-hal yang kejam seperti meneriaki anak, pukul anak, atau mengegeret anak supaya diam. Nah, itu tadi beberapa informasi yang bisa saya sampaikan mengenai apa itu tantrum. Ciri-cirinya, jenis-jenisnya, hingga tips yang bisa dilakukan untuk mengatasi anak yang sedang tantrum. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan oleh kita semua agar tantrum pada anak tidak semakin parah. Kenali tantrum pada anak dan sebisa mungkin meminimalisir terjadinya tantrum pada anak. Saya, Aisyah Mutakhuljanah, mengucapkan banyak terima kasih kepada pendengar setiap podcast HMJPG PAUD Unesa karena mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast episode tantrum kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya agar podcast yang bermanfaat ini bisa didengar oleh banyak orang. Jangan lupa nyalakan notifikasi juga ya. Bye-bye.